Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya kita setuju bahwa sekolah mahal dengan gedung mewah bukan menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di suatu sekolah, terutama sekolah-sekolah Islam yang saat ini sering sekali kita melihat bahwa fasilitas mewah menjadi standar utama yang ingin ditonjolkan. Untuk mendapatkan output pendidikan dengan SDM yang berkualitas, dunia pendidikan Islam harus berbenah dan kembali kepada pedoman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Sedekah Kisah, kami merangkum buku Muhammad Sang Guru, Menyibak Rahasia Metode Mengajar Rasulullah, karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Buku Muhammad Sang Guru, Menyibak Rahasia Metode Mengajar Rasulullah ini besar korelasinya dengan keberhasilan dunia pendidikan. Buku ini berisi 40 metode mengajar ala Rasulullah yang selama ini tak banyak diketahui dan diungkap di dunia pendidikan kita. Buku ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama menerangkan kepribadian Rasulullah dan sifat-sifatnya yang mulia, keistimewaan beliau serta perilakunya yang bijaksana. Sementara bagian kedua membahas rahasia dan metode-metode Rasulullah dalam mengajar, bimbingan, serta arahan beliau berkenaan dengan aktivitas mentransfer pengetahuan kepada orang lain. Dalam buku ini, penulis mengutip banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar berikut metode-metodenya, sehingga hadis-hadis ini mampu memberikan contoh, gambaran, dan arahan yang gamblang seputar dunia pendidikan dan pengajaran. Hadis-hadis yang dikutip merupakan hadis yang orientatif, yang tak hanya mengajarkan, tetapi juga mengarahkan, ditulis sesuai dengan tema seraya merujuk kepada sumber setiap hadis yang dikutip. Pada bagian pertama video rangkuman ini, Sedekah Kisah akan membahas 10 metode mengajar Rasulullah. Langsung saja, berikut 10 contoh metode dan strategi Rasulullah dalam mengajar sebagaimana terhimpun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan dalam buku karya Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, Muhammad Sang Guru. Metode pertama, keteladanan dan akhlak mulia. Akhlak Rasul adalah Al-Quran, dan beliau selalu berada dalam budi pekerti mulia. Di antara metode Rasulullah paling penting, agung, dan paling menonjol dalam pengajaran beliau adalah keteladanan yang baik dan akhlak mulia. Jika Rasul menyuruh melakukan sesuatu, beliau orang pertama yang akan melakukannya sebelum orang lain, sehingga orang-orang bisa mengikutinya dan mengamalkan sebagaimana yang mereka lihat dari beliau. Metode mengajar dengan tindakan dan praktik langsung itu lebih kuat pengaruhnya dan lebih membekas dalam jiwa, lebih memudahkan pemahaman dan ingatan, serta lebih menarik perhatian untuk diikuti dan dicontoh dibanding sebatas dengan ucapan dan penjelasan. Metode kedua, mengajarkan syariat secara bertahap. Dalam melakukan proses mengajar, Rasulullah selalu memerhatikan cara-cara bertahap. Beliau memprioritaskan hal yang paling penting dari yang penting, mengajari sedikit demi sedikit dan poin demi poin, supaya lebih mudah diterima akal dan lebih merasuk di dalam hati peserta didik, baik secara hafalan maupun pemahaman. Ibnu Majah meriwayatkan kisah dari Jundab bin Abdullah R.A. berikut. Sewaktu kami memasuki usia akil balik atau pubertas, kami pernah tinggal bersama Rasulullah. Dari beliau, kami mempelajari iman terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran. Sehingga ketika kami mempelajari Al-Quran, bertambah teballah iman kami. Metode ketiga, menekankan cara moderat dan menghindari cara membosankan. Dalam proses mengajar dan memberikan peringatan kepada para sahabatnya, Rasulullah selalu memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat. Hal itu dilakukannya supaya mereka tidak bosan. Bersamaan dengan itu, beliau juga tetap menjaga tujuan dan cara-cara moderat. Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Bari menyatakan, begitu juga mengajarkan ilmu haruslah dilakukan secara bertahap. Sebab, segala sesuatu jika awalnya mudah, akan disukai orang yang ingin menekuninya. Dia akan mampu mempelajarinya dengan cara sederhana. Sehingga konsekuensinya, biasanya mereka akan minta tambahan pelajaran berbeda
jika dilakukan sebaliknya. Metode keempat, memerhatikan perbedaan karakter setiap peserta didik. Rasulullah sangat memperhatikan perbedaan karakter masing-masing peserta didik, baik yang sedang belajar maupun bertanya. Beliau mengajari setiap orang sesuai kadar pemahaman dan kedudukannya, serta menjaga perasaan para pelajar pemula. Beliau tidak mengajarkan kepada pelajar pemula sesuatu yang beliau ajarkan kepada pelajar yang telah matang. Beliau juga menjawab setiap pertanyaan sesuai yang kehendaki dan cocok dengan kondisi penanya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulum ad-Din menyatakan, di antara tugas guru adalah membatasi penyampaian materi kepada murid sesuai kadar pemahamannya. Maka hendaknya dia tidak menyampaikan materi di mana akal si murid belum mampu menerimanya, sehingga justru menyebabkan si murid menjauh atau membuat pikirannya kacau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permudahlah setiap urusan, jangan saudara-saudara mempersulit, dan berilah kabar gembira, jangan saudara-saudara buat mereka menjauh. Metode kelima, diskusi dan tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab termasuk metode mengajar Nabi yang paling menonjol. Beliau menempuhnya dalam rangka mengarahkan perhatian peserta didik, memancing antusiasme mereka supaya mencari jawaban, mendorong mereka mendayagunakan pikiran untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Metode ini dilakukan supaya jawaban yang akan diberikan Nabi jika mereka tak dapat menjawab pertanyaan beliau, lebih mudah mereka pahami dan lebih merasuk ke dalam hati. Metode keenam, diskusi dan berpikir logis. Metode berikutnya yang juga biasa ditempuh Rasulullah dalam mengajar adalah metode berpikir logis melalui lontaran pertanyaan dan permintaan jawaban atas pertanyaan itu. Ini dilakukan untuk menghilangkan kejahatan dari jiwa orang yang menyukai beliau atau untuk menanamkan kebenaran dalam hati orang-orang yang menjauhi atau memusuhinya. Metode ketujuh, melontar pertanyaan untuk mengetahui kadar kecerdasan dan ilmu para sahabat atau peserta didik. Untuk menyampaikan ilmu, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan pertanyaan kepada para sahabat tentang sesuatu yang sebenarnya telah beliau ketahui. Nabi melakukan itu untuk merangsang kecerdasan mereka, mendorong mereka supaya menggunakan akal, serta menambah ilmu mereka melalui sebuah teka-teki yang dilakukan untuk menguji kadar ilmu mereka itu. Metode ke-8, membuat analogi dan perumpamaan. Jika terdapat hukum-hukum samar atau tidak jelas dan rumit bagi para sahabat, Rasulullah menggunakan metode analogi dalam mengajarkan dan menjelaskan hukum-hukum itu kepada mereka. Sebagai hasilnya, hukum-hukum hal ini membuat hukum itu menjadi jelas dan mudah untuk mereka pahami. Lebih dari itu, melalui metode analogi dan perumpamaan ini pula, mereka bisa mengetahui cara-cara menjalankan syariat, tujuan ditetapkannya syariat itu, serta cakupannya yang luas. Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA berikut. Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hukum jual beli kurma kering dengan rutob atau kurma basah atau belum matang. Kepada orang-orang di sekitarnya, Rasul kemudian bertanya, apakah rutob itu kan berkurang timbangannya jika kering? Benar, jawab orang-orang. Nabi pun kemudian melarangnya. Metode ke-9, membuat persamaan dan contoh. Pada banyak kesempatan, Rasulullah menggunakan metode pengibaratan atau tasbih atau membuat persamaan dalam menjalankan beberapa ilmu kepada para sahabat atau peserta didik. Caranya dengan menyebutkan beberapa contoh konkret yang dapat disaksikan dengan mata kepala mereka dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Metode ini dianggap cukup memudahkan dan mempercepat pemahaman mereka terhadap ilmu-ilmu yang beliau ajarkan. Metode ke-10, menulis atau menggambar di atas tanah dan debu. Untuk menjelaskan sesuatu yang ingin diajarkannya, terkadang Rasulullah menggunakan metode menggambar atau menulis di atas tanah dan debu. Di antaranya seperti kisah yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya bersumber dari Jabir dan Ibnu Mas'ud yang juga dituturkan Abdullah Al-Marwizi dalam kitab As-Sunnah bersumber dari Jabir dan Ibnu Abbas berikut. Jabir bercerita, kami sedang duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau membuat sebuah garis di atas tanah persis di depannya menggunakan tangan lalu berkata, ini jalan Allah Azza wa Jalla. Beliau lalu menggambar 2 garis di sisi kanannya dan 2 garis di sisi kirinya. Ini semua jalan setan.
jelas Nabi. Demikian sahabat sedekah kisah, 10 contoh metode dan strategi Rasulullah dalam mengajar sebagaimana terhimpun dalam kitab-kitab hadis berdasarkan dalam buku karya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah Muhammad Sang Guru. Contoh metode dan strategi mengajar Rasulullah lainnya akan disampaikan pada podcast berikutnya. Semoga 10 contoh metode dan strategi di series pertama ringkasan buku Muhammad Sang Guru karya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah ini bisa kita praktikkan baik secara personal maupun profesional. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast ini ya. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.